Daripada Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Umamah ini sahabat Nabi dari suku Al-Bahilah. Bahilah ni kabilah yang agak terkecilkanlah begitu dia, kabilah Al-Bahilah. Jadi orang-orang Bahili ini ada yang mengatakan Bahilah ini lebih dekat ke Madinah untuk hari ini. Jadi beliaulah termasuk orang yang awal-awal berdakwah ke Madinah. Beliau mendengar ada seorang Nabi di Makkah, beliau berangkat ke Makkah. Ketika sampai di Makkah, di bai'at, itu namanya bai'atun, bai'ah. Bai'ah itu janji setia antara seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang pernah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangan sahabat oleh Nabi, dibai'ah oleh Nabi dengan dua kalimat syahadat dan setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, dakwah di Madinah di sukunya Al-Bahili agak susah. Apa susah dakwahnya? Orang-orang tidak bisa menerima dakwah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh Umamah, tak ada yang mau dan bahkan menentang daripada ajakannya Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Musim panas di Madinah, maklum kita, panas di Madinah luar biasa. Kita pernah waktu liburan ke Madinah, sambil ngaji dulu waktu itu panas di Madinah Ramadan waktu itu tahun 2009 kalau tak salah 2010. Itu panasnya Masya Allah luar biasa. Bayangkan kita kalau ke Madinah tu tak menyewa hotel karena kita mahasiswa. Yang kita cari itu dar namanya. Dar itu kecil saja, paling 1,5 kali 2 meter lah, untuk letak koper saja. Tidur, makan, mandi di Masjid Nabawi. Dar namanya. Jadi itu kita letak di Madinah, menyewa, kita sewa untuk letak koper saja. Mandi, salat, makan segala macam di Masjid Nabawi. Masih ingat kita saking kuatnya panas di Madinah itu, pakaian yang akan kita cuci itu kita pakai langsung mandi. Kita pakai langsung untuk mandi, kita cuci. Keringnya tak perlu pakai jemuran kita. Setelah selesai mandi, pakai lagi pakaian kita, berjalanlah kita. Bayangkan kita berjalan dari toilet itu, yang bawah itu, berjalan ke Babul Salam. Babul Salam tempat pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, itu dekat Raudhah itu. Berjalan. Pas sampai di pintu Babul Salam tadi, baju kita yang kita pakai tadi sudah kering. Berapa kira-kira panasnya itu? Itu baru jam 10.30, jam 11 menjelang waktu zuhur. Berapa panasnya itu? Kita pakai baju itu, kering baju itu sampai ke Babul Salam tadi, pintu Babul Salam tadi. Berapa ndaknya panasnya, kuatnya panas di Madinah. Kita di Indonesia tak bisa buat macam tu, buat model itu dek kuruk badan kita. Itu panasnya. Makanya terkenal kurma yang paling ahla katanya, yang paling manis itu adalah kurmanya Madinah. Dan bahkan lebih terkenal kurmanya Madinah dibandingkan dengan kurmanya Mekah. Kenapa? Karena tadi di kita panas tidak sampai ke tahap yang seperti mereka. Mungkin sampai 50, sampai 51. Kalau di kita, panas kita yang paling tinggi mungkin 33. Mungkin pernah 35. Itu pun dah gerah kita itu. Jadi di kita kurma berbuah. Ya berbuah. Di An-Nur berbuah, di Al-Falah berbuah. Tapi tidak manis. Tak manis dia. Jadi kalau bahasa kitanya apa ya? Kalau bahasa acunya kolek namanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kelat. Kita sering sekarang sedang berbuah juga itu. Sering berbuah bahkan. Sering berbuah. Tapi tak manis. Jadi kawan-kawan bertanya, jadi apa tak manisnya Ustaz? Manis ketika ditelan itu terasa koleknya tu. Apa bahasa Indonesia kolek tu? Tak, pahit beda. Kalau pahit sepat. Ya tu sebenarnya. Sepat. Sepat. Apa bisa sampai ke kolek payahnya dia? Jadi berbuah di Al-Falah berbuah juga dia. Jadi yang membuat dia manis itu panas itulah yang membuat dia manis.
Umamah Al-Bahili panas luar biasa ketika itu di Madinah. Tak tahan, mintalah air ke sukunya Al-Bahiliyah. Ya'tinil ma, beri aku air, beri aku air. Tak ada satu pun dari kalangan mereka yang memberikan air. Dan bahkan diadili daripada Umamah Al-Bahili, diadili Umamah Al-Bahili, kemudian Umamah Al-Bahili diadili, engkau mengikut ajaran Muhammad, mestinya engkau balik lagi, karena engkau telah meninggalkan ajaran nenek moyang engkau sudah sesat, kembali lagi. Diujilah, kalau engkau kembali akan kami sediakan air untukmu. Dah dihidangkanlah air. Ini air. Ya, air orang, gelas orang kan tidak seperti gelas ini dulu. Dia tempatnya paling tempurung atau bambu atau apa. Silakan. Anda masuk Islam, Anda boleh minum itu. Diuji, ini haus yang begitu kuat sekali. Diuji. Kalau Anda ingin, kalau Anda balik ke dalam agama Anda tinggalkan agama Muhammad, Anda balik ke agama nenek moyang Anda berhak meminum ini. Untung saja, untung qadarullah, memang sahabat Nabi yang sudah dibai'ah oleh Nabi imannya kuat, tidak bergeser sedikit pun imannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia keluar. Awalnya sebelum dia keluar, dilihatlah oleh Umamah Al-Bahili, dipegang oleh Umamah Al-Bahili mangkuk tadi, ditengok rupanya darah dan nanah. Jadi orang kafir Quraisy itu terbiasa meminum darah dan nanah, dan bahkan makanan itu terlezat bagi mereka itu ketika dicampur dengan darah. Dan bukan kafir Quraisy dahulu, yang kita hari ini pun suka kadang dengan darah itu. Kita ada jumpa orang yang mendapatkan, mohon maaf, babi. Itu babi tadi itu beda harganya ketika disembelih dengan ketika tidak disembelih. Kalau disembelih darahnya keluar banyak, itu murah harganya. Tapi kalau yang masih tertahan darahnya, kita jumpa waktu itu orang tadi yang berburu babi tadi, itu tidak disembelih tapi ditusuk bagian ketiaknya ini, ketiak daripada babi tadi ditusuk, kemudian disampal lagi, ditutup lagi dengan memakai daun. Jadi saya tanya, kenapa ditutup lagi? Ya, agar tidak keluar darahnya Pak Ustaz. Kalau keluar kenapa? Murah harganya. Jadi untuk apa darah ini? Darah ini mereka pakai juga, kata dia. Ya, untuk mencampur makanan, kadang mencampur minuman, lezat dengan itu tuh, kata mereka. Itu yang dihidangkan kepada Umamah Al-Bahili. Kata Umamah, ini semenjak aku masuk Islam, ini termasuk minuman yang disuruh oleh Rasulullah, aku mesti menjauhinya dan aku tidak meminumnya. Tersinggunglah orang-orang kabilah suku Al-Bahiliyah ketika itu. Kata dia, ini minuman yang paling engkau sukai dulu. Itu katanya. Jangan banyak cerita orang lain, ikuti minuman wang petang kau, katanya lah. Ini minuman-minuman yang engkau paling sukai. Ini minuman yang paling nikmat menurut engkau. Minum. Umamah mengatakan, dah, aku tak meminumnya lagi. Semenjak aku dibai'ah oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aku tidak dibolehkan meminum minuman ini. Diusir Umamah Al-Bahili. Ketika Umamah Al-Bahili diusir dan akan dikeroyok, datanglah daripada satu kabilah yang dekat sekali dengan Umamah. Bukan kabilah-kabilah Bahiliyah itu dia. Cuma nenek mamaknya pula lah begitu dia. Kan banyak nenek mamak ni, ada beberapa suku dan kata dia, tak elok kalian memperlakukan Umamah seperti itu. Walaupun bagaimanapun kan imannya, agamanya saja yang berbeda dengan kita, dan dia masih kelahiran di negeri kita dan di tempat kita. Itulah mulai Islam diterima di Madinah dan berkembang ila yaumina haza sampai hari ini. Jadi saking tak tahannya Umamah keluar itu, tak ada juga yang memberikan minum. Umamah masih tidur. Umamah tak tahan lagi. Tidur Umamah, ditutup oleh Umamah mukanya dengan ridak selendang. Orang Arab termasuk daripada pakaian orang Arab adalah ridak selendang. Jadi kalau ke Mesir, banyak orang tua-tua Mesir tu pakai ridak dia, pakai selendang. Di Sudan macam tu juga. Jadi ditutuplah wajah dia dengan ridak. Tidur, dalam tidur tadi bermimpilah dia. Mimpi ada orang yang membawa air ke Umamah, kemudian diminum oleh Umamah air itu. Setelah minum air itu, Umamah tidak pernah haus sama sekali setelah minum itu. Jadi ketika Nabi dakwah ke Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kumpulkan sahabat-sahabat yang senior. Jadi kata Nabi, apa pengalaman kalian
sekalian berdakwah pertama kali di Madinah. Karena yang lebih senior Umamah yang berbicara terlebih dahulu. Diceritakan oleh Umamah, perjalanan saya begini, saya agak susah mendapatkan minum awalnya ya Rasulullah, begini, dan saya tidur, dan akhirnya dalam tidur saya melihat ada orang yang memberikan minuman kepada saya dan saya minum ya Rasulullah, dan setelah saya minum itu saya tak pernah haus selama-lamanya ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, arafta man huwa, engkau tahu tak siapa orang yang membawa minuman itu? Aku tak memandang ke wajahnya karena saking haus ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innahu li wa akhadhu minal jannah, itu orangnya adalah aku membawa air itu daripada surga. Dapat minum macam tu sekali lah jadi itu nak perlu ayu mereka kau nak perlu dah tak ada hausnya lagi. Begitulah saking karamahnya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.